Selamat sore dan semangat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Virtual seputar sepak bola. Nah, kita saat ini sudah beberapa hari ini hingga 18 Desember mendatang masih diperbincangkan dengan seputar Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Untuk itu, hari ini kita akan memprediksi nih. Kemarin kita sudah melihat bagaimana tim-tim dari Asia yang sepertinya kita tidak prediksi akan bersinar di Piala Dunia, tetapi ternyata kemarin banyak menimbulkan atau memunculkan kejutan-kejutan bagi para penonton, khususnya pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk itu hari ini kita akan membahas tema terkait sinar tim Asia di Piala Dunia, akan sampai kapan mereka bersinar di Piala Dunia 2022 Qatar. Baik, untuk itu, untuk membahas tema hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita, pengamat sepak bola, Bapak Muskarnain Yunus. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat sore, Bung Muskar. Selamat sore, Mbak Ilu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Baik, nah Bung Muskar, hari ini kita akan membahas nih, kita kan sudah melihat kemarin bagaimana performa dan juga permainan tim Asia yang kita tidak sangka-sangka kemarin didahului dengan Arab Saudi versus Argentina yang akhirnya bisa menang meskipun itu di babak-babak terakhir mungkin. Dan juga ada Jepang, kemudian Korea Selatan meskipun seri tetapi kita tidak bisa remehkan juga. Kemudian ada Iran dan beberapa pemain lainnya yang mungkin bersinar di Piala Dunia kali ini. Mungkin Bung Muskar, untuk pertama-tama bagaimana melihat tim Asia untuk Piala Dunia 2022 ini? Ya, terima kasih Mbak Ilu. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Timur yang telah mengundang kami untuk melakukan diskusi terkait dengan Piala Dunia yang digelar di Qatar ya. Ya, saya dari awal memang sudah melakukan satu prediksi-prediksi terkait dengan pemenangan siapa-siapa sih nanti akan kita jagokan di dalam proses Piala Dunia. Apalagi kalau kita berbicara sepak bola ini, sepak bola ini kan merupakan primadonanya olahraga ya kan. Kalau kita melihat bagaimana kecintaan masyarakat kita di seluruh dunia, bukan cuma hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, dibanding dengan Olimpiade, ketika Piala Dunia itu digelar, maka antusias masyarakat itu hampir semua ya. Masyarakat itu, utamanya di Indonesia ini, betul-betul bergembira melihat hadirnya Piala Dunia. Nah, dari awal saya menyampaikan kepada seluruh teman-teman bahwa bola ini tidak bisa dihitung dengan matematika ya. Dia selalu melahirkan sebuah kejutan-kejutan. Ya, kejutan-kejutan inilah yang mungkin susah kita melahirkan bahwa siapa yang akan bakal memenangkan satu pertandingan. Kenapa? Karena bola ini bundar. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana kondisi sepak bola kita yang ada di dunia, otomatis orang menganggap bahwa Eropa lah yang harus dijagokan, ya kan? Tetapi saat ini Piala Dunia, kita harus katakan bahwa semua punya kans, utamanya tim kita yang ada di Asia. Asia ini meloloskan tim kita ini kurang lebih 6 ya, 6 yang diloloskan. Ya, di situ ada Qatar sendiri yang secara otomatis kan, karena dia tuan rumah, maka mereka otomatis ikut dalam perhelatan Piala Dunia. Otomatis kedua Arab Saudi, ada Iran, terus yang keempat ada Jepang, ada Korea Selatan, dan termasuk Australia. Australia masuk dalam dataran Asia dan semua melahirkan satu kejutan-kejutan seperti itu. Dan saya yakin bahwa akan ada kejutan-kejutan berikutnya yang akan termasuk sebentar malam kita akan melihat. Malam Arab Saudi versus Arab Saudi Polandia ini boleh jadi Arab Saudi menjadi tim yang pertama kali di grup C ini yang akan lolos nantinya. Seperti itu, Mbak. Baik, nah itu sebentar malam memang akan terhelat atau bertanding Arab Saudi versus Polandia. Nah, kalau dari Arab Saudi kemarin Pak yang pertama kali memunculkan kejutan begitu untuk tim Asia, mungkin
Bapak bisa melihat bagaimana, Bung Muskar bisa melihat bagaimana performa pemain begitu. Apakah memang hanya pada saat ini atau pada saat bertanding kemarin Arab Saudi menunjukkan performa baiknya, atau memang sebelum-sebelumnya di pertandingan sebelum-sebelumnya memang Arab Saudi sudah sempat menjadi pemain atau tim yang bisa dikatakan hebat begitu, atau seperti apa? Atau ini memang kejutan pertama dari Arab Saudi? Yang pertama saya ingin katakan bahwa kalau kita melihat peringkat di dunia, Iran ini yang masuk 20 besar. Ya, dia peringkat ke-20. Jadi kalau Asia ini sebetulnya Iran yang di peringkat ke-20 ini yang butuh kita katakan bahwa dia sangat diperhitungkan. Arab Saudi pada saat bermain dengan Argentina, saya ingin katakan bahwa kelemahan Argentina adalah mudahnya seluruh pemain-pemain mereka terpancing. Argentina ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi materi pemain, maka tidak diragukan. Bahkan prediksi semua di pasar itu ya dikatakan bahwa 3-1 bahkan 2-1 kemarin untuk kemenangan Argentina. Apalagi ada Messi juga ya Pak. Ada Messi di dalamnya, yang Messi ini kan jauh-jauh sebelumnya ini sudah menyampaikan bahwa saya akan menggunakan sepatu emas di Piala Dunia Qatar. Artinya dia sudah ingin merebut sebagai pemain terbaik dunia untuk di Piala Dunia ini. Makanya saya melihat bahwa pada saat pertandingan antara Arab Saudi dengan Argentina pada babak pertama kita melihat bahwa memang Argentina sangat menguasai. Tetapi kita melihat strategi dan kecerdikan daripada pelatih dan juga pemain ini melakukan counter attack. Yang kedua, sengaja membuat suatu jebakan offside di dalamnya. Inilah yang menyebabkan adanya frustasi dari pemain-pemain Argentina. Belum lagi mereka terpancing dengan bermain keras. Kita bisa melihat kan. Nah, kelemahan Argentina sebetulnya ya di situ kita lihat. Kalau kita lihat pertandingan-pertandingan ya di Argentina melawan Uruguay, terus Argentina melawan Brasil, ya di situ kelemahannya dari Argentina sendiri. Jadi pada saat di babak kedua, setelah halftime masuk babak kedua, kita melihat bahwa kesempatan di menit-menit awal itu digunakan oleh pihak Arab Saudi dan menghasilkan 2 gol yang sangat luar biasa, dan waktu gol pertama dengan kedua itu tidak terlalu jauh jaraknya. Inilah yang menyebabkan bahwa kita melihat strategi ini sangat luar biasa. Tapi perlu kita pahami bahwa Arab Saudi juga di playoff dan pertandingan-pertandingan eksibisi yang mereka lakukan itu sangat menjanjikan juga. Dan kita melihat materi-materi pemain yang ada di Argentina ini kan kurang lebih sebagian juga ya bermain di Eropa. Ya kan ada 5 pemain yang bermain di Eropa. Saya ingin katakan bahwa di grup C ini saya yakin bahwa Arab Saudi akan lebih dulu masuk untuk di 16 besar dibanding dengan yang lain, dan kemenangan untuk beliau nanti malam itu ya bisa ya 1-0 lah untuk Polandia nanti. Prediksinya seperti itu ya Pak. Ya, kita tunggu nanti malam pukul 21 ya. Baik, nanti Bapak nomor di mana? Ya, nomor di Tribun Timur aja. Baik Pak, nah selanjutnya ada kemarin juga kita melihat performa tim Jepang melawan Jerman begitu. Kalau kita melihat kilas balik Jepang, memang kita tidak bisa ragukan begitu ya Pak. Dan kemarin juga langsung berhadapan dengan Jerman yang notabene-nya tim yang juga memang punya pengalaman yang cukup begitu. Nah, bagaimana performa kemarin tim Jepang Pak, kalau Bapak melihat? Kalau saya melihat dan mengamati memang Jepang ini sangat siap. Di antara seluruh pemain Asia yang saya melihat bahwa Jepang lah yang paling siap dalam materi pemain dan juga kesiapan-kesiapan di dalam eksibisi yang mereka lakukan, sehingga dan dia sangat menghafal pola main yang dilakukan oleh Jerman ya. Sehingga pada saat pertemuan kemarin memang di awal-awal saya sudah prediksi bahwa Jerman ini nantinya akan kecolongan dengan serangan-serangan balik yang dilakukan oleh Jepang, dan grup ini adalah grup neraka. Di sini saya bahkan memprediksi bahwa sangat sulit untuk Jerman ini nantinya melepaskan dari perangkap ini di awal-awal.
di 32 besar ini. Dan kemungkinan ya kalau pelatih dan ya pemain tidak berhati-hati, maka boleh jadi Jerman tidak akan lolos untuk. Kita sudah melihat dari pola-pola permainan di awal-awal, ya kan? Ya walaupun ya kalau kita melihat bahwa kondisi permainan nanti biasanya itu di permainan kedua baru bisa muncul permainan-permainan mereka kan. Nanti kalau baru awal-awal ini rasanya kan ya namanya juga manusiawi, biasanya demam panggung juga kan. Nervous dulu pasti. Iya, apalagi di Qatar ini kan suhunya hari ini kan ya tidak sama suhu yang ada di Eropa. Makanya diundur pertandingannya di bulan-bulan November karena ditunggu waktu-waktu cuaca dingin kan. Kalau dia masuk di Juli, otomatis di sana suhu yang derajatnya panas sangat luar biasa. Dan itu akan bisa mengakibatkan tim Eropa kewalahan dalam melakukan adaptasi. Nah, ini kan sudah masuk suhu-suhu dingin di bulan-bulan ini, sehingga dia diundur masuk di 20 November ya, dilaksanakan pembukaan dan nantinya penutupan di 18 Desember seperti itu. Di samping kemarin juga mungkin karena pandemi COVID ya Pak, jadi itu sedikit diundur, kemudian pengaruh cuaca juga begitu ya? Tidak terlepas karena pandemi ini kan ya sangat berdampak kepada sektor bukan cuma olahraga ya, tapi ekonomi juga. Akhir-akhir ini kita sudah melihat di Indonesia sekarang ada kenaikan lagi. Mudah-mudahan tidak sama dengan dampaknya di tahun 2020 dan 2021 seperti itu. Baik, nah dengan adanya Piala Dunia ini sebagai pemantik bahwa sepak bola bisa bangkit lagi terlepas dari kemarin beberapa kejadian-kejadian dan juga COVID begitu ya. Apalagi tim Asia kemarin sudah bersinar dan kita harap kedepannya sebagai orang Asia Insya Allah, kita tetap mendukung tim Asia. Pokoknya kalau bisa sampai 4 besar, kalau bisa juara. Baik Pak. Kan situ ada kok, kan situ ada kalau kita melihat istilahnya sepak bola ini kan industri, ya kan. Kalau kita harus mengakui bahwa Eropa itu menguasai seluruh perhelatan persepak bola yang ada di dunia kan, karena memang betul-betul dataran di Eropa itu ya menyiapkan secara industri ya. Jadi tidak diragukan seperti BAP yang ada di Prancis kan, itu bayarannya saja sampai 1,9 triliun kan, itu bayaran. Jadi memang kita harus mengakui bahwa sepak bola ini sangat diharapkan, dinantikan. Jadi terlepas daripada pandemik ini, kita berharap bahwa setelah Piala Dunia nantinya ini banyak kejuaraan-kejuaraan yang bisa dimunculkan kembali dan melahirkan di Piala Dunia ini pemain-pemain yang terbaik nantinya yang bisa menggantikan seperti Lionel Messi, ya kan, Ronaldo, ya seperti itu akan muncul pemain-pemain baru lagi yang bakat-bakat bertalenta melebihi daripada Neymar juga. Istilahnya regenerasi begitu ya Pak? Seperti itu. Baik, nah untuk para pemain nih Pak, untuk wilayah Asia atau tim Asia, siapa menurut Bapak pemain yang cukup bersinar di perhelatan Piala Dunia kali ini? Ya, kalau saya melihat di proses pertandingan awal ini kita belum bisa memastikan ya. Nanti akan kita coba melihat setelah pertandingan kedua dan ketiga. Yang jelas bahwa kalau kita melihat kondisi Asia hari ini di 5 perwakilan kita benua ASEAN yang 6 ya yang masuk, ya mudah-mudahan kita akan bisa meloloskan 5 ke 16 besar. Dan itu sudah kelihatan. Kalau kita nampak ya Arab Saudi insya Allah akan lolos, sisa mungkin Qatar ini kan, Qatar sebagai tuan rumah memang kita tidak melihat bahwa dia terlalu cepat juga. Padahal kesiapan Qatar ini jauh lebih siap sebetulnya di antara seluruh yang lain seperti Arab Saudi, ya Jepang juga dia lebih siap karena dia juga adalah tuan rumah. Bahkan melakukan pertandingan eksebisi sebelumnya itu kan sempat melawan termasuk Paraguay dilawan kan, Kamerun juga dan sebagainya. Namun kita melihat proses-proses pertandingan yang mereka lakukan di pertama di pertemuan pertama terus yang kedua ini memang sangat kita tidak harapkan beliau harus gugur terlebih dahulu kan. Tapi ya saya yakin bahwa Jepang, ya Korea, utamanya Arab Saudi, ya mudah-mudahan nanti malam setelah menang lawan Polandia, Arab Saudi menjadi salah satu tiket pertama untuk lolos ke 16 besar dan bisa mengantarkan tim-tim lainnya, ya termasuk Jepang ya, termasuk Jepang. Terus yang kedua Korea Selatan, kita juga berharap Iran juga nantinya bisa lolos juga ya, Australia juga seperti itu. Saya yakin lah bahwa nanti di
pertandingan-pertandingan berikutnya ini baru kita bisa memprediksi siapa-siapa yang akan bersinar nanti. Iya. Baik Pak. Iya. Nah kemarin kita tadi sempat menyinggung soal Qatar nih Pak. Kemarin Qatar waktu laga pembuka kalah dan cukup merasa down mungkin karena sebagai tuan rumah pertandingan pembuka, tetapi kalah begitu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah memang selamanya tuan rumah harus menang atau mitos-mitosnya seperti itu? Seperti apa Pak? Memang sih mitos seperti itu ya. Di Piala Dunia ini kan mitos ini biasanya yang memunculkan itu bahwa tuan rumah selalu kalah di babak awal ya. Terus yang kedua juga biasanya ketika yang sudah menjadi juara dunia ya kan pasti juga akan gugur. Tapi saya jujur aja saya mengatakan bahwa dari materi pemain sampai hari ini saya masih menjagokan juga Perancis ya untuk bisa mempertahankan juara mereka di 2018 kemarin, dan kita akan melihat nanti seperti apa. Tapi kalau secara kita berbicara mitos memang ya harus kita akui dan memang itu terjadi di kejadian-kejadian ya. Tapi ya saya berharap bahwa kejutan-kejutan besar. Yang terpenting bahwa hari ini saya ingin katakan buat seluruh teman-teman pemirsa pun yang menyaksikan bahwa bola ini bundar dan materi permainan yang kita perlihatkan di Asia ini sudah menjanjikan. Indonesia juga saya yakin bahwa U15 kita juga sudah memperlihatkan menunjukkan performance yang bagus, sudah menjadi juara dunia juga, dan sisa mengikuti senior-seniornya nanti. Ya kan kalau misalkan materi pemain dan kompetisi yang akan kita lahirkan nanti kembali lebih baik ya, terlepas dari kasus Kanjuruhan yang kemarin ya, saya yakin bahwa Piala Dunia ini adalah titik baliknya. Indonesia harus mulai memunculkan, karena kita harus berharap mendukung seluruh tim-tim Asia untuk menjadi kampiun nantinya. Ya minimal dia masuk di 8 besar ya, kami berharap. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan akan terulang di tahun 2002 kemarin ya, seperti Korea Selatan yang akan bisa munculkan. Karena kalau kita melihat materi-materi pemain, ya siapa sangka Arab Saudi mampu mengimbangi Argentina, dan secara emosional dan strategi pertandingan beliau memenangkan semua. Kita melihat, dan ini sangat menjanjikan. Saya yakin bahwa Jepang pun akan bisa memunculkan dengan mengalahkan Jerman. Kita lihat kan bagaimana pola-pola counter attack yang digunakan, serangan balik yang digunakan. Nah, kalau ini kita melihat bahwa kita harus mendoakan bahwa Asia akan memperlihatkan kemampuannya pada Piala Dunia 2022 ini, dan kita Indonesia harus bisa mengukir sejarah juga nantinya. Iya, kan? Semoga ya Pak. Semoga. Kedepannya Indonesia bisa masuk juga di kita lupakanlah kasus Kanjuruhan. Ya kan, FIFA harus memperbaiki dan PSSI nantinya harus memberanikan diri untuk melahirkan bahwa sepak bola harus menjadi industri terbaik kita yang ada di Indonesia. Terlepas dari kejadian itu bukan berarti itu menjadi batu sandungan begitu ya. Seperti itu harusnya menjadi evaluasi, kemudian bagaimana memperbaiki, kemudian kita bisa lebih tertantang lagi dan lebih berkualitas lagi dari segi sepak bola. Nah, baik Pak, saking tidak disangkanya kemarin tim Asia, terutama Arab Saudi, sampai pemerintah Arab Saudi itu memberikan bonus, ada bonus, mobil pun diberikan. Mobil, kemudian juga menjadi libur nasional begitu bagi Arab Saudi itu. Saking tidak disangkanya bahwa Arab Saudi bisa mengalahkan begitu dengan skor 2-1. Nah, setelah itu tadi kita sudah membahas tentang Arab Saudi, kemudian Jepang dan Iran. Nah, untuk Korea Selatan nih Pak, kemarin kan versus Uruguay, meskipun seri, bagaimana kemudian kansnya ke depan untuk Korea Selatan? Grup ini belum bisa dipastikan siapa yang akan bisa lolos. Karena di grup ini saya melihat materi pemain sama, ya kan, dan posisi kita juga ini kan di Korea Selatan ini kan masih mengimbangi semua. Nah, Korea Selatan nantinya akan kita lihat di pertandingan berikutnya. Kami berharap bahwa di Korea Selatan nanti pertandingan berikutnya dia mampu memenangkan pertandingan. Perlu kita pahami ya Mbak Devi ya, bahwa Korea Selatan ini hampir setiap Piala Dunia dia mengikuti, ya kan, dan dia sudah membuktikan di 2002 kemarin kan bagaimana bisa masuk di 3 besar seperti itu. Ya, saya berharap bahwa pertandingan-pertandingan berikutnya ini nantinya ya Dewa Fortuna akan berpihak kepada Asia, ya kan. Kalau ini kita bisa lakukan dan mereka menjaga sukses pertandingan yang mereka buat,
ya menjaga istirahat dan lain sebagainya, ya saya yakin bahwa kita akan bisa melaju. Seperti itu. Baik deh, untuk tim Korea Selatan kita masih menunggu pertandingan selanjutnya begitu ya Pak. Dari segi mungkin komposisi pemain Pak, bagaimana Bapak menilai pemain-pemain dari Korea Selatan? Iya, Korea Selatan ini kan 8 pemain dari Korea Selatan ini kan semua berkiprah di Eropa semua. Ya, di Liga Inggris mereka main kan. Sisanya kurang lebih 5 itu dan yang lain itu kan domestik semua. Jadi memang kalau segi pengalaman pertandingan yang mereka main di Bundesliga maupun kejuaraan-kejuaraan lain dilaksanakan di Eropa, ya sangat menjanjikan, sangat-sangat menjanjikan. Dan materi pemain di sana di Korea Selatan ini kan sudah sekelas materi pemain-pemain Eropa semua, seperti Jerman apa semua, Prancis, Inggris dan sebagainya. Kenapa? Mereka sangat menguasai. Inilah yang kita harapkan bahwa kita bismillah saja bahwa mudah-mudahan, karena bola ini adalah merupakan salah satu primadonanya olahraga kan. Saya ingin katakan bahwa sehebat apapun kita Indonesia, kalau misalkan kita bisa menjuarai kejuaraan-kejuaraan dunia di sepak bola, maka kita sangat diakui. Sekarang ini kan peran industri kita ini kan bukan lagi dari sisi perekonomian, tetapi dari olahraga juga. Bahkan kalau kita sampaikan tadi, Mbak Devi sampaikan bahwa kita menyaksikan bagaimana Arab Saudi menjadikan hari kemenangan itu menjadi hari libur nasional. Yang kedua, bonusnya yang sangat luar biasa. Bahkan bonus itu kalau dirupiahkan itu kan dia triliunan bonus. Ini saking akumulatif apresiasi mereka untuk sepak bola. Nah ini yang kita melihat, kenapa? Karena sebetulnya pejuang-pejuang hari ini itu ada di olahraga. Ya, jadi kalau kita ingin mengalunkan bendera merah putih, ya kan, untuk berjaya, maka ya kita harus memunculkan atlet-atlet kita yang berprestasi, utamanya di sepak bola. Ya, karena memang menjadi kebanggaan. Kami berharap nantinya Kemenpora juga akan bisa memperlihatkan keseriusannya nanti dengan kasus Kanjuruhan ini kan. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa seluruh stadion nanti di Indonesia harus dibenahi. Tidak bisa lagi stadion-stadion kita yang ada di Indonesia ini tidak diverifikasi dengan baik oleh PSSI, ya kan, dan dia salah satu ini harus betul-betul bertaraf internasional, ya kan. Bagaimana kita lihat di Sulawesi Selatan, ya hari ini kan Bapak Wali Kota Parepare ini sudah membenahi luar biasa. Ya kita lihat di medsos sudah telah mengirim beberapa video-video terkait pembenahan stadion di Parepare kan. Otomatis ya dengan pembenahan ini saya yakin bahwa Kemenpora harus menggelontorkan uang yang sangat besar di sepak bola nantinya. Ya dengan kasus Kanjuruhan itu. Ya utamanya kita hari ini kan belum memiliki stadion juga di Kota Makassar. Iya, betul. Nah kan ini kan sudah Kota ada tapi hilang. Iya, belum tidak bisa difungsikan. Kita berharap kita berharap akan diadakan lagi begitu ya Pak. Intinya titik baliknya ini ada di Piala Dunia hari ini, karena luar biasa ini Piala Dunia kali ini. Baik, itu terlepas dari tadi kita membicarakan tim Indonesia juga, terlepas dari fasilitas mungkin yang ada mungkin belum mumpuni, tetapi kalau Bapak melihat sendiri kan pemain-pemain Indonesia atau tim Indonesia, terlepas dari kita sampingkan dulu fasilitasnya ya Pak, untuk performanya sendiri tim Indonesia, apakah ada kans begitu untuk melaju di Piala Dunia berikutnya atau seperti apa? Sangat besar. Kalau saya mengatakan, ya selaku pengamat olahraga ya, saya mengatakan sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena itu terjadi, kita bisa melihat di U15, U17, kita hampir menjuarai kejuaraan-kejuaraan dunia kan. Bahkan Zidane saja, Prancis mengatakan bahwa kami melihat talenta-talenta pemain dari Indonesia itu sangat luar biasa ya. Bagaimana Meksiko bisa dilibas, ya kan, terus mengalahkan Prancis dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada metode pelatihan yang tidak tepat setelah melewati U15, 17. Di masuk U18, 19 dan di U20 inilah yang harus diperbaiki. Seperti apa metode? Apakah memang kita harus mengelontorkan dana besar di usia-usia ini untuk lebih meningkatkan performa mereka dalam hal pelatihan-pelatihan mereka. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh Kemenpora dan Bapak Jokowi, maka saya yakin. Karena memang kekurangan kita di olahraga ini adalah terkait masalah pendanaan. Kita harus akui. Jadi hal utama untuk meningkatkan prestasi atlet kita itu di pendanaan, ya kan? Kita harus akui di situ. Nah, kalau misalkan pendanaan sudah bisa kita dapatkan dan pemerintah dalam hal ini Indonesia berani, Kemenpora berani,
PSSI berani melakukan itu, saya yakin tidak mustahil. Karena memang kalau kita mau mengarah ke Piala Dunia ya, utamanya nantinya kan di atas dari 2030 ini kita berharap bahwa Piala Dunia berikutnya ini ya sekali lompatan lagi lah Indonesia sudah bisa ikut tampil, apalagi adanya penambahan nanti. Kalau hari ini kan cuma 32 tim yang dimainkan, nanti ke depannya kan akan ditambah. Ya, boleh jadi kalau itu ditambah otomatis Asia bisa mengirimkan lebih daripada 6. Ya kan? Betul. Jadi kalau sudah 7-8 kita kan sisa bersaing saja. Ya, saingan kita kan di sini ya termasuk Malaysia, Vietnam, ya kan? Thailand sisa itu. Nah, kalau kita lihat materi pemain kita menghadapi negara-negara tetangga ini ya menjanjikan sekali. Nah, cuma memang mentoknya kita tuh dari sisi pendanaan kita. Seperti itu. Baik, berarti untuk dibanding dengan tim-tim Asia yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2022, sebenarnya Indonesia juga bisa bersaing bahkan untuk di kancah dunia. Berarti ada hal mungkin yang perlu sedikit lagi untuk dibenahi, kemudian hal itu bisa mensupport kemudian bagaimana pemain Indonesia bisa semangat lagi untuk bermain lebih istilahnya performanya lebih lagi karena ada beberapa hal yang mungkin perlu disupport begitu ya Pak. Baik, untuk mendukung hal itu perlu tadi Bapak katakan adanya pendanaan, kemudian fasilitas. Kita berharap semoga kedepannya itu semua bisa dipenuhi dan melalui ajang Piala Dunia ini kita bisa bercermin begitu. Titik balik ya. Titik baliknya bahwa Indonesia masa sih tidak bisa lagi setelah kemarin terakhir masuk Piala Dunia waktu masih Hindia Belanda begitu ya Pak. Kapan Indonesia begitu bukan membawa lagi nama Hindia Belanda tapi sudah menjadi Indonesia kemudian bisa bertarung di Piala Dunia. Meskipun mungkin untuk memenangkan, kalau untuk pertama mungkin kita tidak bisa berharap banyak, tetapi masuk ke Piala Dunia sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dan pasti kita ekspektasi masyarakat Indonesia melihat sepak bola Indonesia kan dari segi supporter, dari segi pemain, dari segi euforia masyarakat Indonesia cukup besar. Tapi kenapa kemudian Indonesia sampai saat ini belum juga berhasil menembus Piala Dunia begitu ya Pak? Kita berharap kedepannya kita semakin bersinar dan bisa Indonesia sekiranya bisa melengkapi tim-tim Asia untuk berlaga di Piala Dunia selanjutnya, gitu ya Pak. Baik, nah untuk tadi dengan adanya kedepannya perhelatan Piala Dunia kedepannya kita berharap ada penambahan tim begitu ya Pak? Iya, itu sudah pasti itu. Baik, nah untuk selanjutnya nih, apakah memang kans dari tim Jepang, kemudian Korea Selatan, kemudian Iran dan tim-tim lainnya, kalau Arab Saudi dan Qatar kemarin kan sebagai tuan rumah juga secara otomatis bergabung. Kemudian untuk perhelatan berikutnya, apakah tim-tim ini akan tetap memperkuat Asia atau ada kans dari tim lain begitu Pak dari Asia untuk di pertandingan selanjutnya? Iya, kans kita kan saya sudah sampaikan tadi ya Mbak Ditya bahwa kita berharap bahwa 4 ini bisa lolos ya, termasuk Australia juga kita berharap bisa lolos nantinya. Untuk Arab Saudi ini kan kita akan menyaksikan nanti malam. Pukul 21.00 akan menghadapi Polandia ya. Kalau saya melihat menghadapi Polandia ya sangat besar lah peluang kita. Apalagi kalau strategi pola bermain yang kemarin disajikan menghadapi Argentina, ya dia akan bisa mendahului daripada tim-tim Asia yang lainnya untuk melaju masuk ya. Dan mudah-mudahan dengan melajunya nanti malam, otomatis poinnya sudah 6, ya kan. 6 ini kan susah terkejar lagi. Ya kan, yang sisa pertandingan terakhir menghadapi Meksiko nanti, otomatis Meksiko dengan Argentina juga harus kerja keras ya. Nah kalau dilakukan ini ya hidup mati lah sebentar malam Argentina dengan Meksiko juga kan tidak mau nantinya dia dipecundangi oleh Argentina. Otomatis ketika ini pertarungan hidup mati nantinya di jam 3 subuh nanti, ini otomatis kita sangat berpeluang berikutnya Arab Saudi menghadapi Meksiko. Kenapa? Karena terkuras seluruh tenaga yang dikeluarkan oleh Meksiko kan. Nah, jadi kalau kemenangan ini ya seri saja nanti malam ya sudah luar biasa. Kita menantikan seri juga berhadapan dengan Meksiko kan sudah kemenangan buat kita. Apalagi kalau misalkan dimenangkan. Tapi kalau Polandia nanti malam, materi permainan dengan Polandia tidak menutup kemungkinan saya katakan bahwa
kita akan bisa memenangkan pertandingan ini. Untuk Jepang dan Korea Selatan, Iran juga, ya kans mereka sangat besar. Utamanya Jepang ya, Jepang bisa menghadapi. Jepang menantikan seri juga di 2 pertandingan, dan ini bisa dilakukan. Ya biasanya kan Jepang ini ya sangat rapi dalam sisi pertahanan, ya kan. Nah, makanya kalau menghadapi Jerman saja kelihatan pertahanan kita di Jepang ini sangat luar biasa, sangat rapi sekali dalam proses menghalau serangan-serangan Jerman ya, menghadapi Jerman. Dan Jerman itu juga frustasi juga dengan serangan-serangan itu. Ya, bola-bola offside saja dikeluarkan, bola penjuru saja ya sangat besar ya, sangat banyak, ada 8 kalau tidak salah bola penjuru yang tapi tidak mampu dijadikan peluang. Kenapa? Karena pertahanan Jepang sangat rapi dalam menangani ya menghadapi Jerman kemarin. Saya rasa seperti itu, Mbak Didi. Baik, nah terlepas dari kemenangan-kemenangan kemarin Pak, kemudian juga kita turut berbahagia begitu. Nah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan kemarin dan kebahagiaan kemarin, sehingga ada hal mungkin yang luput begitu, atau apa yang tidak boleh kita lengah dari tim-tim Eropa, kemudian tim-tim lainnya untuk melawan Asia, sehingga kita bisa pertama mencapai dulu 16 besar, kemudian ke babak-babak berikutnya, dan semoga kita bisa ada tim Asia yang bisa di final begitu Pak. Iya, memang kan euforia itu dalam sebuah kemenangan adalah hal yang lumrah ya, apalagi sepak bola. Ya, supporter kita itu kan di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia kan yang paling ditakuti adalah supporter bola kan. Kalau disuruh cabang olahraga bola lah, ya supporter ini ya kenapa? Karena euforia itu memang kemenangan, rasa haru, bangga, ya kan mewakili negara kita, itu sangat lumrah, dan Arab Saudi itu memperlihatkan seperti itu, dan mereka euforianya pemerintah Arab Saudi sangat luar biasa. Kenapa? Bukan bersenang-senang, tetapi memberikan bonus. Iya, betul. Sehingga ini menjadi semangat lagi ya. Terpacu begitu. Kemenangan selanjutnya kita harus menang karena ada bonus lagi nih. Iya, Jepang juga saya dengar seperti itu, ya kan? Jepang juga dengan kemenangan kemarin, cuma mereka belum diliput berapa dari kemenangan itu yang diberikan kepada Adang apa-apa ya, belum. Tapi kita berharap bahwa sekali lagi memang bahwa kita boleh jumawa dalam kemenangan ini, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Betul. Dan saya yakin bahwa pelatih-pelatih yang membawa mereka adalah pelatih yang sudah profesional dan mengetahui kondisi-kondisi itu. Ya, ini adalah awal daripada perjalanan negara-negara Asia yang bisa lolos. Awal ini nantinya akan bisa menjadi pemicu untuk bisa bermain lebih bagus di babak berikutnya dan menunjukkan permainan dan penampilan yang terbaik. Dan saya yakin bahwa 4 negara ini terlepas dari Qatar ini akan bisa memperlihatkan untuk maju di 16 besar. Bahkan saya yakin kalau misalkan Jepang memperlihatkan permainan yang kompetitif seperti kemarin, saya yakin bahwa dia di 8 besar bisa melaju. Ya kan, kalau kita lihat skema di 8 besar ini kan, anggaplah kalau misalkan Arab Saudi lolos dengan Argentina, otomatis di sini ya mereka akan bisa ketemu kembali. Ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Baik Pak, untuk tim Asia nih, kira-kira tim mana begitu Pak yang jadi petantang tersengit begitu nanti? Istilahnya tim Asia ini perlu waspada dengan tim siapa begitu Pak, kalau menurut Bapak? Asia harus waspada dengan tim Samba. Ya, Brasil ini kan adalah satu negara yang memang menampilkan bola sangat indah ya. Kalau kita melihat di setiap Piala Dunia, ketika Brasil tidak ikut, ya kita merasa bahwa kurang asik. Ada yang kurang begitu ya. Italia saja ini tidak ikut kan, ya tidak lolos di babak playoff kemarin. Kita menganggap bahwa kurang nyaman kita lihat. Kenapa? Karena Italia juga sangat menampilkan permainan-permainan yang counter attack-nya yang kita akui bagaimana sisi pertahanannya luar biasa, dan itu diperlihatkan di dunia. Namun ya namanya juga ya sepak bola ini ya tidak bisa diprediksi, ya kan, kemungkinan besar memunculkan sebuah hal-hal yang menjadi keajaiban ya. Ya seperti itu, yang sama lah ini kejadian dengan Arab Saudi. Tapi kalau saya memang memprediksi bahwa materi pemain kita yang lolos dari 32 negara ini semua memiliki materi pemain yang bagus. Asia ini kan sudah seluruh hampir materi pemainnya ya 50%, 70% sudah bermain di Eropa semua, sehingga mereka sudah mengetahui permainan-permainan gaya bermain dan lain sebagainya dari Eropa, dan sistem poles pelatihan yang diberikan juga sudah paham betul seperti itu. Jadi insya Allah lah
kita melihat bahwa ya memang yang kita ketika ketemu ke depannya ya jangan dulu lah ketemu dengan Brasil ya seperti itu. Iya, betul. Iya, karena Brasil itu ya dia mampu mengondisikan pola bermain yang mencuri perhatian dalam artian memancing pola permainan lawan untuk memunculkan pemain-pemain yang terbaiknya, lalu mereka melakukan spekulasi dan sehingga keluarlah gaya-gaya Samba yang dikeluarkan. Itu yang tidak, ya kan, seperti itu. Baik, jadi dari segi strategi juga kita sangat perlu waspada dengan Brasil ini ya Pak, karena kita tahu Brasil bukan pemain yang kita tidak bisa perhitungkan dari sejarah, kemudian dari permainan sebelumnya Brasil selalu bersinar begitu ya. Nah, kemudian kita mungkin ada strategi yang tidak boleh lengah dari Brasil ini, dan juga kita berharap meskipun Brasil namanya sudah melanglang buana dan itu jangan menjadi istilahnya pematah semangat bagi tim-tim Asia. Kita tidak tahu kedepannya apa yang terjadi begitu ya Pak. Dan kita tunggu saja bagaimana keajaiban apa lagi yang akan ditampilkan oleh tim Asia begitu ya Pak. Nah, intinya interior dari permainan tim-tim Eropa dan Amerika Latin itu kita harus akui secara interior mereka sangat matang ya, dan mereka bagus lah. Kalau ibaratnya mobil ini ya interiornya lengkap sekali ya. Tetapi ya Pak. Mewah. Tapi jangan dianggap bahwa Asia tidak seperti itu. Asia boleh jadi mungkin kita kalah interior dengan mereka, tapi dari segi emosional dan semangat bertanding kita ya saya yakin bahwa mereka, apalagi ini dia bermain di Qatar ya, suhunya kita lebih memenangkan ya kan, cuaca lebih memenangkan kita istilahnya lebih bisa beradaptasi gitu ya Pak. Beradaptasi dibanding mereka, dan ini kita harus mampu untuk mencuri ini semua ya kan, kita harus mampu menjaga peluang ini, dan kita sudah melihat bahwa Arab Saudi sudah memperlihatkan, Iran juga sudah menangkan, jadi poinnya sekarang sudah ada poin 3, jadi otomatis kita akan melihat bahwa sisa satu pertandingan mereka sip, saya yakin. Baik, jadi dari perhelatan Piala Dunia tahun ini 2022, karena paradigma masyarakat atau orang di seluruh dunia kemarin-kemarin memang menjagokan tim Eropa dan Amerika Latin. Kemudian dari perhelatan ini kita berharap Asia itu bisa diperhitungkan begitu ya Pak, di perhelatan sepak bola khususnya untuk ajang Piala Dunia begitu. Jadi ini saya bisa katakan ini menjadi titik awal kita untuk Asia begitu bisa bersinar. Istilahnya orang-orang familiar lah dengan tim Asia ketika mengatakan sepak bola, karena ketika orang membahas soal sepak bola pasti yang dibahas Brasil, kemudian tim-tim Eropa, Argentina gitu ya. Buktinya kemarin Argentina juga kita taklukkan. Baik, ini semoga ini menjadi menarik lah, kilas balik dan titik awal kemudian dari tim-tim Asia untuk bisa bersinar di ajang sepak bola. Sepak bola kita tahu bahwa olahraga yang euforianya sangat besar begitu di seluruh dunia. Baik Pak, kedepannya nih untuk tim Asia bagaimana harapannya Pak? Untuk sampai ke pertandingan final mungkin nanti 18 Desember 2022, bagaimana mungkin Bapak akan berharap, dan juga tim mana nih dari Asia yang rupanya bisa nanti paling unggul begitu Pak, kalau dari prediksi Bapak? Iya, jadi memang tema kita ini sangat menarik bahwa Asia bersinar di Piala Dunia 2022 ya. Saya berharap bahwa di babak penyisihan ini, babak 32 besar ini, kita akan bisa menunjukkan bahwa Asia adalah salah satu pemain yang harus kita perhitungkan kembali, bahwa di seluruh dunia materi pemain sudah sangat sama ya, sudah tidak bisa lagi kita menghitung bahwa ini Eropa, ini Amerika Latin, ya kan. Asia juga sudah memperlihatkan ya, terbuktikan kita sudah menyaksikan bahwa Argentina yang dianggap bahwa kemungkinan dia akan masuk menjadi Piala Dunia juara ya di tahun ini, ya dia harus kalah telak dengan Arab Saudi. Secara otomatis dengan kita memperlihatkan pertandingan sangat apik ini, saya yakin bahwa Jepang dan Arab Saudi ya, Korea Selatan bisa maju, Iran bisa melaju ke 16 besar, dan selanjutnya kalau saya melihat di 16 besar ini nanti kalau kita melihat hitung-hitungan mereka ya, otomatis dari grup A, grup C berhadapan dengan nanti grup D, kalau kita melihat bahwa ya kemungkinan ada 2 nanti yang akan bisa lolos, termasuk Jepang nantinya. Yang saya berharap bahwa ya
kedua nantinya ini setelah melewati 16 besar mereka akan bisa mempertahankan. Tapi sekali lagi ya memang sampai hari ini seluruh prediksi yang dilahirkan oleh pengamat-pengamat sepak bola ya mereka masih menjagokan semua Prancis ya kan, Argentina, Brasil ya kan. Argentina bahkan dianggap bahwa ini ujian terakhir Argentina ini. Setelah main nanti malam ini menghadapi Meksiko maka dia bisa lolos dan menghadapi Polandia. Ya seperti itu. Tapi kalau mereka ditahan dan laju ini ditahan maka ya otomatis ya rawan juga nantinya. Nah, ketika itu rawan nantinya dan hitungan-hitungan tidak sesuai dengan prediksi, ya Argentina gagal untuk lolos di 32 ini, anggaplah Meksiko yang masuk dengan Arab Saudi, maka saya katakan bahwa kans untuk Arab Saudi melaju lebih besar sangat, ya, insya Allah sangat besar untuk melaju. Kenapa? Karena pemain-pemain unggulan ini, apalagi kalau misalkan di 32 besar ini kan, Argentina tidak lolos nantinya. Terus Jerman juga, karena ini grup neraka juga, dia tidak lolos. Otomatis ya kita berharap bahwa materi permainan dari tim Asia menghadapi dengan tim-tim Eropa lain dengan Amerika Latin ini sudah tidak berat lagi, ya kan? Yang kita sisa jaga adalah pertemuan mereka nanti dengan Brasil, ya. Terus berhadapan juga nanti dengan Portugal. Portugal juga ini harus kita akui. Inggris yang bermain dengan gaya bermain cepatnya, ya termasuk dengan ini juga kita harus waspadai. Tapi kalau ini dua yang sudah tidak lolos, otomatis kan Asia lebih besar lagi nantinya. Seperti itu. Kita ini memang dari postur tubuh kita agak kecil-kecil, ya kan? Tetapi justru dia lincah di dalam melakukan serangan-serangan dan bola-bola apik, ya. Gitu. Sama Messi kan cuma tinggi 169 kalau tidak salah Messi 169. Tapi dengan kecilnya Messi ini dibanding dengan kawan-kawan yang lain atau lawan yang lain, dia lebih apik untuk bermain. Ya, skill mereka lebih menunjukkan. Sama dengan kita, skill itu akan bisa ditunjukkan untuk di dalam bermain dan bisa mengelabui serangan-serangan lawan. Istilahnya ya kecil-kecil cabai rawit ya, Pak. Makanya Indonesia, kita berharap nantinya di ASEAN ini Indonesia bisa diloloskan. Betul. Nah, intinya bahwa saya menjagokan Asia ada di Arab Saudi dan termasuk dengan Jepang, ya. Tapi saya berharap empat-empatnya ini bisa melaju karena kalau kita melihat statistik dia akan bisa ketemu nanti di ada yang bisa ketemu 16 besar, ya. Ya saya belum ya biasanya ini kan kita sudah, artinya skema itu kita sudah bagi-bagi semua. Ya kami sudah bagi dari 32 besar ini kita bagi ke 16 besar, terus kita bagi ke 8 besar. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau di warung kopi juga kita ngobrol dengan teman-teman, kita juga tidak mau kalah. Ya apalagi kita ini sarjana olahraga kan, yang sudah menjadi pengamat olahraga juga. Jadi kita tidak bisa kalah dengan apa yang diprediksikan teman-teman di warung kopi. Mereka tidak bukan spesialisasinya di olahraga. Nah, sementara kita, makanya kita biasanya itu di rumah, ya. Kalau kita sarjana olahraga ini kita sudah hitung-hitung semua. Oh ini yang bisa masuk 16 besar, ini 8 besar, ini ketemu ini. Tapi saya belum. Mungkin ya setelah pertemuan di Tribun ini, ya nanti malam saya juga sudah harus. Setelah pertandingan Arab Saudi juga nanti malam, ya Pak. Nanti malam. Itu kita sudah bisa melakukan pembagian, membuat diagram sendiri kita untuk mengkaji kan nantinya seperti apa. Karena malu juga kita kalau ngopi, apalagi ini kan menyaksikan Piala Dunia ini ya rata-rata di warkop. Kita menyaksikan hampir semua warkop di Makassar ini dibuka, ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya kan. Baik. Nah, seperti itu. Baik, terakhir nih Pak, terlepas dari tim-tim Asia yang bertanding di Piala Dunia, untuk Indonesia nih, apalagi tahun depan 2023 kita menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Itu bagaimana melihat tim Indonesia untuk kesiapannya melaju di babak itu, kemudian di pertandingan itu, kemudian kansnya nanti di Piala Dunia, dan problem-problemnya terkait sepak bola di Indonesia. Bagaimana kemudian harapan Bapak untuk tim Indonesia sendiri? Iya, yang pertama saya ingin katakan Mbak Dewi bahwa kita kemarin diuji dengan kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan ini merupakan sebuah tragedi sangat besar, ya kan, bahkan kedua di dunia dengan kematian yang sangat besar 138, ya kan. Dan kasus ini kejadiannya di tengah dengan Saman 4.0, ya kan. Otomatis kita sudah sangat canggih di dalam proses pelaksanaan. Tapi ternyata setelah kita melakukan audit, ya kan, jadi baik dari kepolisian, dari pihak-pihak FIFA sendiri sudah turun bahwa
efek dari apa yang terjadi Kanjuruhan itu karena cukup kita meluas, tidak ya. membenahi sarana dan prasarana kita. Betul. Nah, kejadian ini memang menjadi tragedi buat kita. Tetapi saya menganggap kalau kita dari sisi positifnya bahwa ini titik balik perubahan persepak bolaan kita di Indonesia. Kenapa saya kata titik balik? Ya, dengan kejadian ini presiden sendiri menemukan banyak keganjalan-keganjalan yang terjadi pada setiap peralatan pertandingan kita yang ada di Indonesia, termasuk Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kenapa? Karena kita tidak diverifikasi dengan bagus kita punya stadion. Nah, dengan adanya kejadian ini maka verifikasi ini harus lebih bagus. Ya. Dan yang kedua, presiden sudah mengatakan bahwa kita akan menggelontorkan dana besar untuk stadion-stadion kita. Nah, kalau sudah fasilitas kita sudah diperbaiki, otomatis peralatan kembali kita akan lanjutkan dengan baik, ya. Apalagi kalau saat ini kan ya kita berharap bahwa FIFA dalam hal PSSI juga sudah bisa membuktikan bahwa dia akan membuktikan ke depan akan jauh lebih bagus dengan hari ini kan. Nah, saya berharap bahwa U20 kita akan bisa menunjukkan performance kita yang terbaik untuk penampilan kita. Apalagi kita sebagai tuan rumah nantinya, ya. Kalau ini dilakukan maka yakin akan ada perubahan-perubahan, utamanya untuk kejuaraan-kejuaraan Asia saja dulu. Kita di Asia ya nanti kejuaraan-kejuaraan ya kita bisa lebih mengungguli tetangga-tetangga kita seperti Malaysia, ya kan, Singapura. Ya, Singapura ini kalau kita bilang jumlah penduduknya tidak seberapa kan, tapi dia bisa menampilkan pemain-pemain bagus. Ya. Dan ya karena didukung juga dengan dana. Ini memang yang sangat. Dan saya yakin bahwa Indonesia dengan proses pelaksanaan nantinya di tahun 2023 U20 nantinya dengan kasus Kanjuruhan juga menjadi titik balik juga, kita tidak bisa terlalu terlena dengan kasus ini. Ya kita sudah tahu apa pokok masalah yang muncul di permukaan. Kami berharap bahwa bismillah nanti di 2003 ya anggaran APBN ini dimunculkan di setiap daerah-daerah memperbaiki ya. Ya, kalau kita sudah di Sulawesi Selatan, misalkan sudah ada stadion bertaraf internasional, ya kan, Matuangin ini kan bisa memungkinkan kalau misalkan kita dibantu dana dari pusat ya, otomatis ini Matuangin kita munculkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, ya minimal 12 lah provinsi sudah memiliki stadion yang sangat bertaraf internasional ya. Pertandingan event-eventnya juga kita lakukan secara profesional ya. Yang kedua bonus-bonus buat atlet kita yang memenangkan pelatih juga, ya kan. Otomatis kalau ini dilakukan ya, ya saya katakan ya dia akan berjalan secara industri. Nah kalau misalkan persepak bola berjalan secara industri, maka kita akan bisa menyamahi pola-pola perekrutan Eropa kan. Ya, betul. Kalau ini bisa terjadi ya, saya yakin bahwa di 2024-2025 maka pemain-pemain kita banyak akan dilirik oleh pemain-pemain liga-liga di Eropa untuk bergabung termasuk Liga Inggris ya kan. Kalau ini bisa ditarik 1 2 3 maka kita yakin. Apalagi kan ya kita bisa menyaksikan bahwa sebetulnya pembibitan kita ini sangat luar biasa. Iya, betul. Ya kan U15 itu kan sudah kita lihat menyaksikan bagaimana pertandingan mereka juara dunia U15 itu kan sudah sangat luar biasa. Seperti itu. U20 ya nanti kita lihat. Salah bismillah saja kita. Tapi semoga di U20 kita bisa menampilkan performa yang terbaik lagi ya Pak, terlepas dari Kanjuruhan kemarin itu menjadi tragedi yang cukup menjadi catatan penting bagi sepak bola Indonesia, menjadi titik balik kebangkitan begitu. Bukan menjadi malah dari tragedi itu kita semakin menurun semangatnya, tetapi perbaiki itu semua, kemudian itu bisa menjadi evaluasi lah bagi kita tim Indonesia. Baik, kita sama-sama menunggu tim Indonesia memunculkan gebrakan-gebrakan baru di sepak bola. Nantinya kita juga menunggu bisa masuk Piala Dunia dan juga kita menanti Asia bersinar. Asia bersinar, apalagi nih kejutan dari tim Asia yang akan diberikan dari nanti malam sampai 18 Desember 2022. Baik, Bung Muskar, terima kasih atas kesempatannya hari ini berdiskusi terkait bagaimana bersinarnya tim Asia di Piala Dunia 2022. Terima kasih juga sudah memberikan pandangan-pandangannya dan juga masukan-masukannya terutama untuk sepak bola Indonesia. Kita berharap itu semua bisa diperhatikan dan diperbaiki begitu ya Pak ke depannya untuk mendukung industri sepak bola di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada. Tetap saksikan program-program Tribun Timur lainnya hanya di kanal YouTube, Facebook dan YouTube Tribun Timur.
Dan usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang pemirsa yang sudah menyaksikan program ini hingga detik ini. Dan juga kita nantikan nanti malam perhelatan Piala Dunia 2022. Tim Asia bisa bersinar lagi hingga nanti 18 Desember 2022. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. Salam olahraga. Jaya.